Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedang sekali berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Ada syukur sukacita, sekalipun juga mungkin dalam keadaan bergumul dengan berbagai hal. Tapi mari kita arahkan hati dan pikiran kita saat ini untuk beribadah lewat renungan harian keluarga. Mengawali semuanya itu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tak hentinya kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur dan pujian terima kasih karena kebesaran kasih dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan terus dalam kehidupan kami. Engkau beri hidup, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Dan di hari ini, kami lagi hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Maka terangi hati dan pikiran kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan itu, supaya kami boleh juga melakukannya di tengah hidup kami ketika Roh Kudus menuntun kami semua. Ampun dari salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, ubah dan baharui kehidupan kami, supaya berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap mendengar firman. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Yeremia 33 ayat 12 dan sampai ayat 13. Firman Tuhan ditulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian kita sudah membaca, mendengar firman Tuhan. Mari kita merenungkannya dengan judul, dengan tema menjemput harapan di reruntuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia banyak kali berjanji dalam mengupayakan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang sifatnya khusus. Janji manis yang diungkapkan akan melahirkan harapan yang menggebu-gebu. Namun realita membuktikan bahwa banyak orang tidak menepati janjinya. Menaruh harapan pada seseorang memang seringkali berakhir dengan kecewa, tertipu, dan sakit hati. Konsep berharap pada manusia tidak sama dengan berharap pada Tuhan. Di sini, berharap pada Tuhan berarti menaruh kepercayaan kepadanya, mengambil keputusan bulat bahwa dalam kuasa dan bersama Dia tersedia kekuatan dan pertolongan sekalipun di tengah kesulitan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mengulang pernyataannya tentang kehancuran Yehuda dan kota Yerusalem, di mana di daerah ini sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia, tanpa hewan, sebagaimana yang kita baca di ayatnya yang ke-12a tadi. Pengulangan tentang kehancuran ini merupakan gambaran masif betapa menyedihkan keadaan mereka, di mana tinggal reruntuhan dan puing tanpa penduduk dan hewan. Namun bagi Yeremia, negeri yang tinggal puing dan reruntuhan ini akan tumbuh pengharapan hingga daerah ini kembali bersemi. Firman Tuhan, padang rumput akan tersedia bagi gembala-gembala di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan kota-kota Yehuda. Di tengah reruntuhan yang digambarkan oleh Yeremia, di sana akan ada harapan, dan mereka harus bersedia menjemput harapan tersebut. Daerah yang hancur, kota yang tinggal runtuhan, tidak boleh dihadapi hanya dengan
ratapan kesedihan. Memiliki harapan Allah adalah titik awal bahwa ada peluang menuju masa depan yang cerah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang kita baca, kata Yeremia dalam ayat 12b tadi, bahwa Tuhan akan menolong keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak menjanjikan setiap hari menjadi berkesan dan tanpa bahaya. Namun Dia menjanjikan di tengah kesulitan hidup, Dia selalu ada menopang kita. Memang sulit membangun harapan di tengah hidup yang hancur. Namun perlu diingat, harapan adalah kata kunci untuk bangkit dari kehancuran. Hal ini disebabkan karena seseorang memulai dari titik awal yang keliru. Memulai rencana dan sebuah pekerjaan tidak boleh bersandar pada kekuatan yang rapuh, yaitu manusia, dunia, dan harta serta jabatan. Kita harus mengawali tujuan hidup dari Allah Sang Pencipta. Maka kehidupan hanya dapat ditentukan jika dimulai dari Dia, dan di dalam Dia kita bisa menemukan asal-usul kita, identitas kita, pentingnya kita, dan masa depan kita. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Tuhan menolong kita semua, memberkati kita hari ini dalam segala aktivitas kita dan pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sesungguhnya ketika kami jalani hidup ini, kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ketika seperti kehidupan ini tidak ada pengharapan lagi, tetapi bersama dengan Tuhan, sesungguhnya ada pengharapan dan masa depan yang indah, sebab Tuhan merancang damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sekalipun memang kami harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Biarlah iman kami semakin kuat dan teguh menghadapi tantangan zaman ini, menghadapi berbagai kesulitan hidup, dengan terus hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau tuntun selalu kehidupan kami, keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan kami di berbagai bidang kehidupan. Tuhan tolong dan berkati. Kami yang bergumul seakan tidak ada pengharapan lagi, tetapi biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan supaya tetap bangkit karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Baik ketika kami bergumul oleh karena kesehatan yang menurun, ketika kami ada dalam keadaan sakit, ketika dalam kebimbangan atau apapun persoalan kehidupan yang kami hadapi, biarlah kami tetap ada di dalam Tuhan dalam pengharapan iman. Berkati pemerintah, berkati bangsa dan negara kami, berkati semua anggota jemaat yang dipercayakan dengan berbagai tugas tanggung jawab pelayanan, terlebih dalam bidang pemerintahan. Berkati gereja kami, berkati pemimpin gereja, baik sinode, wilayah maupun jemaat, termasuk jemaat Maranatha Selatan, diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati semua anggota jemaat, pelayan khusus, bahkan lebih khusus juga Engkau berkati para pendeta dan keluarga, demikian juga dengan Komisi Multimedia, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dengan hidup dalam janji Tuhan, bahwa Tuhan menuntun dan menyertai kehidupan kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Terus semangat jalani kehidupan dalam pengharapan di dalam Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, dan terus bersuka cita. Jangan lupa selalu ikuti program ini. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.